Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Malam ini ada sebuah cerita dari Mas Nanda tentang pengalamannya menghuni rumah berhantu yang berada di daerah Sumatera. Pengalaman yang membuat dia sekeluarga berada dalam bahaya. Nah, seperti apa pengalaman mistisnya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata. Ceritanya mulai dari sini. Cerita ini aku tulis berdasarkan kisah nyata sekitar tahun 2000-an. Di pinggiran Sumatera Utara, saat dimana keluargaku pindah dan menempati rumah tua berarsitektur zaman Belanda. Saat pertama kali datang, rumah ini memang tidak layak ditempati. Atap bocor, dinding berlumut, dan lokasi di belakang rumah adalah hutan. Hanya rumah itu sendiri yang berdiri, tidak ada tetangga atau rumah lain. Bisa kalian bayangkan suasananya? Hanya ada jalan setapak menuju ke rumah itu. Saat itu, ayah seperti tidak punya pilihan lain karena dilanda krisis hutang. Usaha ayah sebagai peternak ayam bangkrut. Rumah di pinggiran kota digadai di bank dan tidak bisa ditebus. Sudah berjalan 3 hari semenjak menempati rumah ini, berbagai kejadian aneh mulai muncul, terutama hutan di belakang rumah. Jeritan suara wanita sering terdengar, kadang disertai tangisan merintih, terutama pada jam 1 malam sampai jam 2 pagi. Saat itu, keluarga kami hanya di dalam kamar dan pintu harus tertutup karena kami tidak tahu kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi. Karena konon katanya, selain makhluk tak kasat mata, sering juga kejadian-kejadian ditemukan mayat yang dibuang di sekitaran kebun jagung depan rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi saat aku terbangun. Aku selalu bersyukur saat pagi datang. Tidak pernah sesenang ini setelah malam-malam yang mencekam. Sekitar jam 7 pagi, ayah menyuruhku untuk membuat pagar di belakang rumah dengan kawat-kawat berduri tinggi. Aku rasa ini memang penting, mengingat banyak hewan-hewan buas yang bisa saja masuk lewat pintu belakang dapur. Ayah merapatkan jendela-jendela dan pintu belakang dapur. Menjelang pukul 5 sore, ayah berpesan semua sudah harus di dalam rumah karena cuaca sudah mendung saat itu. Keluarga kami ada 4 orang, ayah, ibu, aku, dan adikku. Malam itu hujan deras. Saat itu, ayah belum juga pulang. Tiba-tiba, telepon depan ruang tamu berdering. Aku beranikan diri ke depan ruang tamu dan mengangkat telepon itu. Ternyata ayah yang menelpon. Ayah berpesan bahwa saat itu dia tidak bisa pulang karena akses jalan pulang sedang longsor. Mungkin besok siang baru bisa pulang. Selesai ayah berbicara, aku tutup teleponnya. Lalu aku kembali ke kamar. Menjelang pukul 2 dini hari, aku terbangun karena ada yang mengetuk pintu. Aku coba membangunkan ibu, tapi ibu bilang jangan sampai dibuka pintunya. Tapi ketukan itu terus berlangsung dan menggangguku. Aku yang penasaran akhirnya bangun dan memberanikan diri untuk melihat dari balik gorden jendela. Betapa kagetnya aku. Nampak sesosok makhluk tanpa kepala sedang berdiri tepat di depan pintu. Sesaat aku menghela nafas, darah serasa naik ke kepala. Masih dengan bulu kuduk merinding sekujur tubuhku. Dengan cepat aku berlari kembali ke kamar dan memberitahu ibu. Bu, bangun. Ada apa, nak? Tadi aku lihat ada hantu di depan pintu. Kan sudah ibu bilang, nak, jangan lihat ke depan. Malam itu aku tidak bisa tidur sampai pagi hari. Pagi harinya sekitar jam 7 pagi, aku kembali melanjutkan tugasku untuk mengerjakan pagar rumah. Hari ini harus selesai agar mencegah kejadian malam tadi terulang. Setelah selesai membuat pagar, aku pikir cepat juga ya pekerjaanku. Waktu itu masih siang, sekitar pukul 2 siang. Aku putuskan untuk pergi ke sungai. Aku siapkan alat-alat pancingan dan mencari umpan cacing di belakang rumah. Sebetulnya, aku tidak pernah nyaman berlama-lama di sebelah hutan belakang rumah, karena aku selalu melihat sekelebat bayangan berwarna merah. Kadang orang-orang kerdil yang berlari sangat cepat. Padahal saat itu terjadi pada siang hari. Tapi hutan itu tidak pernah sepi dari aktivitas-aktivitas aneh makhluk-makhluk tak kasat mata.
Saat rasa penasaranku sudah menggelayut di kepala, aku selalu bertanya kepada ibu, "Bu, tadi aku lihat seperti ada yang liatin dari dalam hutan. Apa ya?" "Kamu gak perlu tahu, Kak. Kamu ingat pesan ibu? Jangan pernah main di pinggiran hutan, apalagi sampai masuk ke dalamnya. Tidak pernah ada orang yang berani masuk ke sana. Bau-bau busuk sering kecium dari sana. Ibu itu gak paham sama ayahmu. Kenapa kita disuruh tinggal di tempat seperti ini?" Pikirku, daripada terus mendengar celotehan ibu, lebih baik aku segera berangkat memancing. "Bu, aku berangkat memancing." Saraya berlari menjauh dan ibu berteriak, "Jangan pulang lewat dari jam 4, Kak. Hati-hati." Aku berteriak, "Iya, Bu." Sepanjang jalan menuju sungai, aku selalu menikmati suasana tempat ini. Hamparan ladang jagung yang luas di sebelah kanan dan hamparan bunga dandelion serta bunga-bunga ilalang. Ditambah dengan angin yang sejuk. Kadang aku banyak menghabiskan waktu bersama adikku di sini. Tapi berbeda cerita ketika menjelang malam. Aku membencinya. Terkadang aku membenci keputusan-keputusan konyol yang ayah buat. Sesampainya di sungai, kemudian aku memilih spot yang bagus. Sungainya jernih, terlihat ikan-ikannya sedang berenang. Dengan jeram-jeram kecil, tepi-tepi sungai hutan lebat yang masih asri. Tangkapanku masih belum banyak. Aku putuskan untuk pindah tempat ke hilir. Semakin ke hilir, arusnya semakin deras. Saat aku berjalan, aku bertemu anak yang juga sedang memancing. Kira-kira umurnya 10 tahun. Aku coba menyapanya, walaupun awalnya ragu-ragu. Lalu aku mendekati. "Hei, lagi mancing juga?" Tapi anehnya, dia tidak menjawab. Dia hanya berlalu, lalu pergi melangkah ke arah hilir. Lalu aku bertanya lagi, "Hei, mau kemana?" "Ayo pulang, sudah mau sore." Tapi dia tidak menjawab. Lalu aku ikuti dia sambil terus membujuknya pulang. Saat sampai di hilir, dia hanya duduk di sana. Aku melihat di depan ada 2 makam tua berbahasa Belanda dengan nisan batu. Rasa takut mengalahkan rasa peduliku. Karena saat itu sudah sore dan aku ingat pesan ibu, jangan sampai pulang lewat jam 4 atau aku tidak akan pernah bisa sampai rumah karena dikerjai oleh hantu lampor. Lampor itu sejenis hantu yang suka bermain-main dan membuat manusia kesasar. Sejauh apapun kita berjalan, kita selalu akan kembali ke tempat semula. Hantu ini biasa terlihat di tepi-tepi sungai menjelang sore hari. Singkat cerita, sampai di depan rumah pada jam 4 sore. Aku melihat ayah di ujung jalan. Beliau baru saja pulang setelah terjebak longsor kemarin malam. Betapa senangnya aku melihat ayah pulang. Aku berteriak. Lalu ayah tersenyum dan bertanya kepadaku, "Dari mana, Kakak? Kok jam segini masih di luar rumah?" "Habis mancing ya? Lihat nih, Kakak dapat ikan." "Ya sudah, ayo masuk. Jangan di luar jam segini." Kemudian aku memberikan hasil pancinganku kepada ibu untuk dimasak. Lalu kami makan bersama malam itu. Saat kami makan malam, terdengar suara ketukan pintu. "Assalamualaikum, Pak." Ayah menjawab. "Waalaikumsalam." Ayah melihat sebentar di jendela, lalu membukakan pintu yang ternyata Pak RT kampung depan dengan orang-orang. Kira-kira ada 10 orang. Kemudian ayah bertanya, Pak RT, ada apa ya, Pak? Tumben malam-malam kesini?" "Maaf, Pak, mengganggu. Saya sedang mencari anak kecil kira-kira umurnya 10 tahun. Tadi pagi pamit memancing, tapi sampai malam begini belum juga pulang." Ayah lalu menjawab, "Saya tidak tahu, Pak. Kebetulan saya baru tadi sore pulang tugas." Lalu aku bilang kepada ayah, "Yah, waktu kakak tadi mancing di sungai, kakak lihat ada anak kecil mancing di sungai." "Kamu serius, Kak?" "Iya ya, beneran." Pak RT, begini, kata anak saya tadi sore sewaktu mancing, dia melihat ada anak kecil di sungai sedang memancing." Lalu Pak RT mengajak ayah untuk bergegas ikut mencari anak tadi. "Pak, boleh minta tolong ikut bantu mencari?" "Boleh, Pak, mari. Tapi saya ambil senapan saya dulu ya, Pak. Takut ada apa-apa, buat jaga-jaga." Lalu ayah mengambil senapannya, kemudian pergi mencari anak tadi. Sebelum pergi, ayah berpesan, "Ingat ya, Kak, jangan buka pintu kalau ayah belum pulang." Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tetapi ayah belum juga pulang. Aku pun cemas, begitupun dengan ibu. Suara-suara di hutan belakang rumah mulai terdengar. Seperti biasa, jeritan wanita dan suara rintihan selalu terdengar di hutan belakang rumah. Tapi belakangan ini sudah tidak terlalu sering. Pukul 12 tengah malam, terdengar suara ketukan pintu. "Kak,
"Kakak!" Aku berteriak. "Siapa?" "Ayah, Kak." "Apa kodenya?" Lalu ayah membaca syahadat. Kemudian aku membukakan pintu. Oh iya, kode-kode seperti itu ayah yang sarankan. Kalau tidak tahu kodenya, berarti bukan ayah. Sesampainya di rumah, kami semua duduk bersama di kamar. Lalu ayah bercerita soal anak hilang di sungai tadi. Ternyata, Kak, anak kecil waktu ketemu sama kakak tadi sore di sungai itu sebenarnya sudah bukan manusia, Kak. Karena anak itu sudah hilang sejak 2 hari lalu. Tadi ketemu di hilir sungai, sudah busuk gitulah mayatnya. Udah bau. Ayah pesen, Kak, mulai sekarang kakak jangan lagi ke sungai ya. Apalagi sampai ajak adikmu. Nanti ayah buatkan sumur aja di sini, biar kamu bisa mandi di rumah. Singkat waktu, sudah berjalan 1 bulan sejak kami pindah. Tentu saja tidak ada yang berjalan wajar-wajar saja. Pernah suatu malam, adikku yang paling kecil sakit demam dan harus mendapatkan perawatan. Saat itu, mau tidak mau harus dirawat. Padahal hari sudah malam, menunjukkan pukul 11 malam. Ayah membawa adik berobat ke puskesmas kampung depan yang berada sejauh 5 km dari rumah kami. Bermodal senter dan sepeda butut ayah, kami menuju ke puskesmas. Ayah mengayuh sepeda, sedangkan aku duduk di depan, memegang senter. Ibu dan adik duduk di belakang. Di jalan yang gelap, ayah seperti tidak peduli pada sesuatu yang tidak kasat mata. Berbeda dengan aku. Baru berjalan kurang lebih 1 km, aku sudah melihat ada 5 sosok penampakan yang berdiri di pinggir jalan. Bahkan ada di atas pohon. Mulai dari kuntilanak sampai pocong. Aku merasa lemas, badan merinding semua. Rasa takut membuatku menangis. Tapi ayah seperti tidak peduli. Aku berpikir, kenapa aku punya ayah bodoh seperti ini yang selalu membahayakan keluarganya? Belum juga sampai ke kampung depan, tiba-tiba ayah berhenti. Aku bilang, "Kenapa ayah berhenti?" Tapi ayah hanya diam dan menyuruh kami untuk diam serta mematikan senter. "Kak, matiin senternya." "Apa itu ya?" "Shh, diam ya, Kak, jangan bersuara." Ternyata di depan jalan ada sebuah cahaya sekitar jarak 500 meter. Seperti api yang berputar-putar di sekitar situ. Aku bertanya pada ayah, "Apa itu ya?" Ayah hanya bilang, "Diam dan gak perlu tahu." Setelah benda berbentuk bola api tadi hilang, ayah kembali mengayuh sepedanya. Hingga akhirnya sampailah kami di puskesmas kampung depan. Setelah didiagnosa, ternyata adikku demam berdarah. Menurutku memang wajar, mengingat tempat kami tinggal sudah seperti itu, tidak layak disebut tempat tinggal. Setelah itu, adikku dirujuk ke rumah sakit. Esok harinya, aku dan ayah kembali ke rumah untuk mengambil perlengkapan. Namun yang terjadi saat aku kembali ke rumah, di dalam rumah sudah berantakan. Pintu rumah terbuka, seperti ada seseorang yang sudah masuk saat kami pergi. Aku dan ayah mencoba menelusuri ke pintu belakang, tetapi tidak sampai keluar. Kami hanya melihat dari pintu dapur. Terlihat jejak-jejak kaki berlumpur yang mengarah masuk ke dalam hutan. Namun, ukuran kaki ini lebih kecil dibanding manusia pada umumnya. Terlihat seperti jejak kaki anak umur 3 tahun. Aku pikir, mana mungkin ada anak kecil malam-malam di tempat seperti ini. Ayah terus menyoroti senternya ke dalam hutan. Kemudian aku memanggil ayah. "Yah, ayo udah, kakak takut, besok aja kita carinya." "Sebentar, Kak, tunggu." Karena aku sudah kesal melihat kelakuan ayah, lalu aku tarik tangannya. Tiba-tiba, aku melihat raut wajah ayah mengerikan. Wajah dengan mata yang merah di balik pohon. Aku ingin segera memberitahu ayah saat itu, tetapi suaraku seperti tidak mau keluar. Dan sialnya, aku sulit bergerak. Badanku seperti mati rasa karena takut. Ternyata ayah juga cepat menyadari adanya sosok makhluk tersebut. Kemudian ayah arahkan senternya ke arah pohon tadi. "Astagfirullahaladzim. Kak, ayo cepat masuk, lari, Kak." Kemudian ayah berlari dengan menarik tanganku sampai aku terseret. Dengan cepat ayah menutup pintu dapur. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, aku bertanya kepada ayah, "Apa itu tadi ya?" Ayah menjawab seperti orang berbisik-bisik, "Pocong, Kak." "Pocong? Kenapa ayah baru takut sama pocong sekarang? Kemarin-kemarin waktu kita ngantar adik berobat lewat jalan gelap, ayah nggak takut tuh sama pocong. Padahal kita sudah ketemu pocong 3 kali kemarin malam di jalan ya." Dengan suara tidak percaya, ayah menjawab, "Enggak masa? Ayah cuma lihat bola api muter-muter di depan. Ibumu juga tidak bilang apa-apa soal penampakan di jalan." "Itu artinya cuma kakak yang melihat sosok-sosok hantu itu sepanjang perjalanan ya?" Ayah menjawab dengan mengejek.
Iya kak. Ayah malah tertawa geli. Kak, ayah minta maaf ya, sudah bawa kamu, ibu dan adik kamu ke situasi seperti ini. Sebetulnya ayah tidak mau. Ayah merasa bersalah, tidak ada pilihan lain. Aku menjawab dengan lirih. Gak apa-apa ya, kakak Belum selesai aku berbicara, tiba-tiba terdengar suara di atas atap plafon rumah. Yah, apalagi itu? Ayah gak tahu kak. Tunggu sini, ayah periksa dulu. Gak usah ya, biarin aja loh. Ngapain sih? Kak, kalau sampai dia turun lewat lubang, lebih bahaya kak. Mending ayah yang periksa ke atas. Ya udah, tapi kakak ikut. Ya udah, ayo. Aku mengikuti ayah dari belakang. Aku kira di dalam rumah aku sudah merasa aman. Ternyata tidak. Kemudian ayah bergegas mengambil senapan. Di atas plafon rumah ini ada satu bagian kotak yang berlubang di bagian atasnya yang tidak diberi plafon. Kemungkinan ayah akan melihat apa yang ada di atas plafon lewat lubang tersebut. Kemudian ayah mengambil tangga dan mengarahkan senter ke atas plafon yang gelap. Ayah terkejut. Spontan dia langsung loncat dari tangga dan menarikku keluar ke pintu depan. Kami pun berdiri di halaman rumah. Aku tidak akan bertanya apa yang barusan dilihat oleh ayah di atas plafon. Tidak akan aku tanyakan, karena aku tahu itu bukan sesuatu yang bagus. Karena ayah hanya diam seperti syok atas apa yang dia lihat tadi, aku memanggilnya. Yah, memangnya kita mau berdiri di sini terus? Enggak kak, dengan wajah masih menghadap ke rumah. Kemudian ayah berjalan ke arah sebelah rumah. Aku bertanya lagi, loh ya, kita mau kemana malam-malam begini? Kemudian ayah berjalan ke tanah lapang tempat aku biasa bermain saat siang hari. Saat sampai di tanah lapang, ayah berhenti, kemudian terduduk. Pandangan mata ayah dari tadi hanya menatap kosong ke arah rumah, sementara aku terpaku dengan indahnya kunang-kunang. Ternyata di luar saat malam hari tidak kalah indah. Saat aku sedang asik bermain kunang-kunang, sedangkan ayah terlihat sibuk membuat api. Setelah api jadi, ayah pergi ke arah kebun jagung dan mengambil jagung. Ayah maling jagung? Gak apa-apalah, 2 buah mah. Yang punya gak bakal miskin. Lagian ini kan kebun jagung puluhan hektar. Kamu lapar juga kan kak? Iya sih ya. Sambil membakar jagung, ayah bercerita tentang masa lalunya saat pertama kali bertemu ibu. Kak, tahu nggak? Gak tahu lah. Apa ya? Dulu pas pertama kali ayah ketemu ibumu, ayah datang ke rumah ibumu pakai sepeda butut ini. Ayah dicuekin sama kakekmu karena waktu itu ada laki-laki lain yang bawa mobil ke rumah ibu. Ibu mau aja sih sama ayah. Dikasih apa emang? Ayah nggak tahu nak. Ayah ganteng kali ya, kata ayah lalu tertawa terbahak-bahak. Ih, najong. Kemudian ayah memanggilku. Kak, kamu lihat deh rumah itu. Lihat di bagian belakang. Ayah menunjuk bagian belakang dekat hutan. Iya ya, kok kayak ada anak kecil lagi lari-lari ya? Ada 2, 4. Ih, serem ya. Dengan bulu kuduk berdiri, aku berdiri di dekat ayah. Mungkin itu kak, jejak kaki yang kita temukan di arah hutan tadi. Ya, anak-anak kecil itu. Tapi ayah merasa aneh. Kenapa hanya rumah itu ya? Seperti jadi pusatnya mereka berkumpul. Kita berdiri di sini lebih tenang. Apa mungkin hutan belakang rumah itu ada sesuatu? Pertanyaan itu membuatku penasaran juga. Gimana kalau kita lihat kak, ada apa di hutan belakang rumah? Sekarang ya? Ya enggak lah. Kamu mau diseret kuntilanak masuk hutan malam-malam? Nggak lihat apa hantu segitu banyaknya jenisnya? Aku pun hanya meringis. Iya ya, besok aja. Kakak juga takut. Ya udah, kakak tidur. Hah? Tidur di mana? Di rumah ya? Malam ini kita di sini saja dulu sampai besok pagi, jawab ayah. Aku sebenarnya tidak mau tidur di tempat seperti ini. Hanya aku sudah tidak kuat menahan rasa kantuk. Rasa takutku kalah dengan rasa kantukku. Bahkan gigitan nyamuk tidak terasa. Tidurku tidak terlalu nyenyak karena suara-suara dalam hutan sudah mulai terdengar. Ayah masih waspada dan terjaga. Pukul 5 pagi, udara di luar begitu dingin dengan kabut tebal. Jarak pandang jadi terbatas. Aku pun terbangun. Tapi aku lihat ayah tidak ada. Aku pun berteriak, "Ayah! Ayah!" Aku berjalan ke arah rumah. Samar-samar aku melihat ada orang sedang berdiri di belakang rumah. Tapi itu bukan ayah. Aku meyakinkan diriku lagi dan ternyata benar, itu bukan ayah. Orang asing itu berjalan ke arahku. Aku berlari ke arah sebaliknya dengan cepat, masuk ke arah kebun-kebun jagung. Dengan perasaan panik, aku terus berlari.
Saat itu yang aku pikirkan menjauh dari orang asing tadi. Aku berlari tanpa arah dan entah tujuan kemana. Dalam keadaan panik, aku hanya bisa berlari menjauh dari orang asing tadi. Tapi di sisi lain, pikiranku berkecamuk tentang keberadaan ayah yang tiba-tiba hilang secara misterius. Di mana sebenarnya ayah? Tidak ada waktu untuk menangis walaupun aku sangat ingin. Ladang jagung ini sangat luas. Aku bisa berlari dan bersembunyi secara acak. Mungkin aku akan aman di sini. Terlebih kabut masih tebal. Mustahil orang itu bisa tahu aku di sini. Aku berhenti sebentar mengatur nafasku. Andai aku disuruh berlari lagi, mungkin aku akan pingsan. Tidak lama aku berhenti, kurang lebih 2 menit. Ternyata pikiranku salah. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Orang asing tadi seperti mencari sesuatu dengan parang panjang di tangannya. Jarak kami kurang lebih 200 meter. Dia membabat semua batang jagung yang ada di depannya. Kakiku gemetar dan aku tidak mau lagi dikejar-kejar seperti hewan buruan. Orang asing ini tingkahnya seperti tidak waras. Di tengah rasa panik, terdengar suara ayah memanggilku dengan berteriak. Karena mendengar suara teriakan ayah, orang asing ini berbalik menuju ke arah suara ayah. Dengan cepat aku pun berlari ke arah ayah. Aku melihat ayah dan orang asing ini sudah saling berhadapan. Ayah sudah siap dengan senapannya ditodongkan ke kepala orang asing itu. "Mundur, Pak! Mundur! Mundur saya bilang!" teriak ayah. "Buang parangnya! Kalau tidak, saya tembak! Saya tidak segan kalau harus meledakkan kepala Bapak!" Senjata yang ayah pakai, shotgun dengan peluru sekaliber besar. Cukup untuk menghancurkan kepala manusia hingga keluar isi otaknya. Orang asing itu mundur beberapa langkah, tetapi tidak bicara sepatah kata pun. Orang itu seperti bisu, tapi tatapan membunuhnya sangat tajam. "Yah," panggilku. "Tunggu di situ, Kak. Jangan kesini." Saat ayah menoleh ke arahku, ayah sedikit lengah. Orang asing itu mengambil kembali parangnya dan ditebaskan ke lengan ayah. Terdengar suara senapan. Ayah menembak kaki orang asing itu di bagian sebelah kanan. Orang asing tadi tersungkur, tapi masih bergerak. "Ayo, Kak, lari cepat. Kakak sudah gak kuat ya, lemas, capek. Ayo, ayah gendong pakai punggung." Ayah berlari sambil menggendongku. Sampai aku dan ayah keluar dari ladang jagung. Ayah berlari ke arah kampung depan. Aku melihat tangan ayah terkena sabetan parang yang cukup parah. Aku rasa sudah cukup aman. Aku menyuruh ayah berhenti untuk melihat luka robek di lengan ayah. Darahnya belum juga berhenti. Aku kemudian mencari daun pakuasi di semak-semak untuk mengobati luka ayah. Lalu aku tempelkan ke lukanya. Aku khawatir ayah kehabisan darah. Aku membuka bajuku dan merobeknya, kemudian mengikatkan ke lengan ayah. Yang penting darahnya tidak sampai banyak keluar. Kalau ayah sampai pingsan, situasi bisa tambah kacau. Dalam perjalanan menuju kampung, aku bertanya kepada ayah. "Yah, tadi subuh kemana? Kok ngilang?" "Subuh tadi, ayah lihat orang tadi yang ngejar kamu. Dia diam aja gak gerak. Kira-kira 1 jam. Terus ayah samperin. Dia lari ke arah sungai. Pas ayah balik lagi, kamu gak ada. Ayah heran, orang itu bisa ada di sini ngejar kamu. Ayah seperti kecolongan. Bahaya banget itu orang, psikopat." Lelah kami berjalan, kampung depan sudah terlihat. Di jalan kami bertemu dengan Pak RT yang sedang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Pak RT ketika melihat aku dan ayah dari kejauhan, kemudian mendekat. "Astagfirullah, Pak Hendra kenapa, Pak?" tanya Pak RT. "Tadi ada musibah, Pak, di rumah," jawab ayah. "Ya sudah, ayo, mari Pak, kita lekas ke rumah saya dulu. Kita obati lukanya," ajak Pak RT. Sesampainya di rumahnya, Pak RT berteriak memanggil istrinya. "Bu, tolong ambilkan kotak obat. Cepat, Bu." "Loh, itu Pak Hendra kenapa, Pak?" tanya Bu RT. "Sudah, Bu, jangan banyak tanya dulu. Lekas ambil kotak obatnya." Oh iya, dulu sewaktu ayah menjadi seorang pengusaha ternak ayam, Pak RT inilah yang membantu usaha ayah. Setelah perban yang aku buat dari baju robek tadi dibuka dan akan diobati, ternyata luka ayah cukup dalam. Harus dijahit, tidak cukup dengan obat biasa. "Pak Hendra tunggu di sini ya. Saya panggil dokter dulu ke puskesmas." "Baik Pak RT, terima kasih dan maaf merepotkan." "Hah, Pak Hendra ini kayak sama siapa aja." Setelah dokter datang, luka ayah pun dijahit. Lalu dokter bertanya, "Pak, kok bisa luka di lengan begini?" Kemudian ayah menceritakan penyebabnya secara rinci. "Pak, lebih baik tidak usah kembali ke rumah itu. Pindah saja. Dulu ada satu keluarga yang tinggal di sana. Semuanya meninggal dibunuh dengan kepala terpenggal. 4 anaknya, ibu dan bapaknya.
jelas dokter tersebut. Semuanya dikubur di belakang rumah tanpa kepala. Pelakunya sampai sekarang masih misterius. Kami warga desa coba memagari akses jalan ke arah rumah itu, tapi selalu saja dirusak, entah oleh siapa. Lanjut dokter. Ayah pun kaget mendengar cerita dokter tersebut. Ia tidak menyangka kalau selama tinggal di sana keluarganya terancam keselamatannya. Jadi belakang rumah itu kuburan, Pak? Tanya ayah. Betul, Pak Hendra. Lalu Pak dokter pun pamit untuk pulang. Pak Hendra, jangan lupa minum obatnya ya. Nanda, kamu ingetin ayahmu untuk minum obatnya ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak dokter. Menjelang malam pukul 6 sore, kami masih berada di rumah Pak RT. Beliau mengajak kami sholat maghrib, kemudian tahlilan ke tempat almarhum anak kecil yang minggu lalu tenggelam di sungai. Setelah pulang tahlilan, ayah hendak pamit ke rumah sakit. Pak RT? Iya, Pak Hendra. Saya mau pamit ke rumah sakit dulu ya, nengok istri dan anak saya. Apa nggak sebaiknya besok saja, Pak? Ini kan sudah malam. Bahaya, Pak, jalan sini kalau malam-malam. Bapak juga tahu kan seperti apa? Apa saya tidak merepotkan Bapak? Pak Hendra ini, kita kan sudah seperti saudara, Pak. Waktu saya susah dulu, yang bantu Pak Hendra sekeluarga kan? Ya sudah, kita ngopi dulu saja, Pak, biar rileks. Ayah menjawab, boleh. Bu, bikinin kopi 2 ya, sama susu buat Nanda. Iya, Pak, Ibu buatin. Tunggu sebentar ya, Nanda, jawab Ibu RT. Pak, sebetulnya keluarga yang menempati rumah itu dibunuh oleh siapa? Dan dari mana mereka berasal? Tanya ayah kepada Pak RT. Sejujurnya sampai sekarang kasus pembunuhan itu masih menjadi misteri. Walaupun sudah terjadi 20 tahun yang lalu, tapi tidak terungkap dalangnya siapa. Dari data yang keluarga itu berikan, seperti kartu keluarga dan KTP, keluarga itu berasal dari Kota Bumi, Lampung Utara, jawab Pak RT. Lalu Pak RT mengambil dokumen dan foto album dari lemarinya. Nah, ini Pak, saya temukan foto album keluarga itu dan dokumen-dokumen di rumah itu. Ayah kemudian membuka album foto keluarga itu. Ayah terkejut saat membuka lembaran album karena menemukan 2 foto. Keluarga itu sedang berfoto di depan rumah tua itu. Di satu foto, ayah menemukan sesuatu yang janggal. Pada foto itu, tampak sesosok orang asing sedang berdiri jauh di belakang, tapi wajahnya samar-samar, tidak terlihat begitu jelas, entah manusia atau penampakan. Pak RT pun melanjutkan obrolannya. Dulu, Pak, di kampung ini sempat ramai oleh seorang dukun yang dituduh tukang santet. Dukun itu bernama Mbah Slamet. Ada warga yang perutnya kemasukan paku, silet, jarum sampai meninggal. Karena Mbah Slamet satu-satunya dukun di sini, makanya beliau yang dituduh. Warga pun menghakimi tanpa bukti suami dan istri Mbah Slamet. Warga memukulinya ramai-ramai, membakarnya hidup-hidup, melempari kepalanya dengan batu, kemudian memotong kepala Mbah Slamet dan istrinya, lalu dibuang entah kemana. Tapi anak laki-laki Mbah Slamet berhasil kabur ke hutan, sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Lalu jasadnya kemana, Pak? Tanya ayah. Dari pengakuan warga, mereka menguburnya di belakang rumah yang Pak Hendra tempati, jawab Pak RT. Ayah mengelus dada tidak percaya dengan apa yang barusan dia dengar. Kalau Pak Hendra sering mendengar suara jeritan wanita di hutan belakang rumah pada malam hari sekitar jam 12 lewat, coba Bapak lihat di kuburan paling ujung. Itu kuburan sudah lama, kuburan tua, nisannya batu, bagian atas kuburan itu sudah bolong. Kalau malam terlihat merah menyala seperti api. Ayah bertanya. Merah menyala? Maksudnya bagaimana, Pak? Saya tidak bisa menyimpulkan pastinya, Pak. Yang saya yakini, Pak, itulah siksa neraka. Suara jeritan dalam kubur dan kuburan yang merah menyala seperti tanda seseorang sedang menerima siksa kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Saya tidak kenal siapa pemilik makam itu. Yang pasti bukan warga sini. Lokasi itu auranya memang sangat negatif, tidak bagus buat manusia. Kata Pak Ustadz yang pernah ke sana, di bagian belakang rumah itu gerbang dimensi gaib. Tidak heran kalau banyak makhluk tak kasat mata yang berkumpul di situ. Ayah langsung tercengang. Betapa tidak percaya rumah yang kami tempati adalah buangan mayat-mayat dan arwah penasaran. Aku sampai bergerik ngeri merinding mendengarnya. Aku lalu bilang ke ayah, "Ya, aku takut. Jangan balik ke sana lagi, Ayah." "Tapi Kak, barang-barang kita masih tertinggal di sana. Mau tidak mau harus kita ambil. Pokoknya kakak gak mau ke sana lagi." "Ya sudah,
Kalau begitu ayah sendiri saja yang ke sana. Ayah itu ya, kalau dikhawatirin malah nantangin. Kalau kenapa-napa gimana? Kasihan adik sama ibu kalau ayah sampai ada apa-apa. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Pak RT menyuruh aku dan ayah untuk istirahat. Sudah malam. Ayo Nan, istirahat dulu. Pak RT ngantuk. Iya Pak, Nanda juga ngantuk. Tapi kayaknya gak bisa tidur habis dengerin cerita Pak RT. Tenang Nan, di sini aman kok. Jauh dari rumah itu. Jaraknya saja 5 kilo. Setan bakal kecapean kalau jalan kaki dari sana ke sini. Pikirku. Pak RT ngelawak malam-malam. Keesokan paginya, selesai sholat subuh di masjid, aku dan ayah berpamitan kepada Pak RT hendak ke rumah sakit. Selesai berpamitan, kami berjalan kaki sebentar ke arah jalan depan. Aku bertanya kepada ayah, "Yah, emang mau jalan kaki ke rumah sakit?" "Ya enggak lah kak, rumah sakit kan jauh. Capek lah kalau jalan. Sepeda ayah kan ketinggalan di rumah setan sana." Tidak lama kemudian, sebuah truk melintas dan ayah memberhentikannya. Lalu dia izin untuk menebeng. Setelah diperbolehkan, kami pun naik di bagian depan. Sopir truk lalu bertanya, "Mau kemana Pak?" Ayah menjawab, "Mau ke rumah sakit Pak, menengok anak sakit." "Loh, memangnya Bapak tinggal di mana?" "Saya tinggal di rumah dekat hutan Pak." Kemudian sopir terdiam dan tidak bertanya-tanya lagi. Saat itu pukul 5:15 pagi. Masih gelap dan kabut tebal yang menghalangi jarak pandang. Tapi samar-samar aku dapat melihat bungkusan putih seperti manusia yang sedang melompat-lompat dalam lebatnya kebun karet yang gelap. Dalam batin, masa iya ada pocong pagi-pagi begini? Baru aku tahu pocong bisa muncul dan timbul dari dalam tanah dan melompat jauh 5 meter kalau melompat. Yah, kakak tadi lihat pocong di kebun karet pinggir jalan. Kok subuh-subuh gini masih ada ya? Ayah menjawab, "Habis pulang dari diskotik kali kak pocongnya. Kesiangan pulangnya." Ayah tertawa geli dengan ketawa mengejeknya yang khas. "Is, ayah mah, kakak serius nanya juga?" Setelah aku dan ayah sampai di rumah sakit, kemudian kami turun. Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada sopir tersebut. Saat aku dan ayah sampai di lorong rumah sakit yang panjang, mataku tertuju pada ruang yang bertuliskan kamar jenazah dengan logo dan warna merah di bagian depan pintunya. Alasan kenapa aku tertarik adalah ada orang yang sedang menangis di dalam kamar jenazah itu, seperti seseorang yang sedang menangisi kepergian keluarganya. Aku membuka pintu ruangan kamarnya. Tercium aroma amis darah yang sangat menyengat, membuatku mual dan ingin muntah. Lalu aku menghampiri orang yang menangis tadi. Aku melihat wajah jenazahnya. Ternyata sama dengan orang yang menangis tadi. Aku berpikir positif dan tetap tenang. Aku melangkah mundur untuk membuka pintu agar aku bisa keluar. Tapi naas, pintu macet tidak bisa dibuka. Orang yang sedang menangis tadi mencoba menghampiriku. Aku tahu dia bukan manusia. Masalahnya, dia tidak berjalan dengan kaki tetapi mengambang. Dia adalah arwah dari jenazah tadi. Aku panik, gemetar, darah naik ke kepala, mukaku pucat. Dan tiba-tiba ayah membuka pintu ruang jenazah dari luar. Lalu sekejap mata arwah tadi hilang. "Kak, kamu ngapain sih masuk ke kamar jenazah? Nyari apa?" Tadi ada orang nangis di dalam, makanya kakak samperin." "Mana? Ada orang juga enggak?" "Aduh kakak, ada-ada aja kelakuannya. Ibu sama adik udah nungguin kamu tuh dari tadi. Kangen sama kamu katanya." "Iya ya, ayo." Saat aku menengok sekali lagi, arwah tadi kembali seperti semula, tapi sempat melihat ke arahku, lalu kembali menangis di depan jenazahnya sendiri. Setelah aku keluar dari kamar jenazah, aku masuk ke ruangan tempat adik dirawat. Ibu dan adik langsung menyambutku. Ibu bertanya kepadaku, "Kakak, gimana? Senang hari ini?" "Senang apanya bu? Kebalikannya malah." "Sudah makan tapi kakaknya?" "Sudah bu, tadi pagi di tempat Pak RT." Kemudian ibu bertanya kepada ayah, "Loh ya, emang ada apa sih? Terus tangan ayah kenapa?" "Tadi kebacok waktu nyari kayu." "Gak masuk akal ya ceritamu. Kebacok kok di atas lengan." "Ya namanya juga musibah bu." Pukul 8 malam, ayah memberitahu ibu kalau harus mengambil barang-barang kembali ke rumah. "Sama siapa ya ke sana? Apa nggak lebih baik besok pagi saja?" "Nanti ayah ajak warga kampung bu. Kalau siang nggak bisa, warga pada kerja. Bahaya sebenarnya kalau sendirian ayah ke sana. Takut sebetulnya."
Tapi barang-barang yang penting aja ya yang diambil, biar cepat beres, biar kita bisa cepat pindah. Ayah kemudian pergi kembali ke rumah tersebut tanpa aku. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Aku belum bisa tidur. Aku juga melihat ibu belum tidur. Mungkin ibu khawatir dengan ayah. Aku sebetulnya sangat membenci rumah sakit. Tidak nyaman berada di sini lama-lama. Karena rumah sakit selalu identik dengan suasana seram. Apalagi ini rumah sakit tua yang dinding-dindingnya kusam, dengan cat yang sudah mengelupas, bau amis darah yang tajam. Aku bosan dan ingin jalan-jalan keluar sebentar. Aku keluar, berjalan-jalan di lorong rumah sakit yang gelap, dengan lampu redup menyala. Mungkin lampunya mau putus. Aku pun kembali ke kamar tempat adik dirawat. Kulihat ibu juga masih belum tertidur. "Kok belum tidur, Bu?" tanyaku. "Iya, Kak, ibu khawatir sama ayahmu, takut kenapa-napa." "Tenang aja, Bu, ayah gak bakal kenapa-napa, kan ramai yang kesana." "Iya juga sih, Kak. Ya udah, ayo tidur, Kak." "Duluan aja, Bu, bentar lagi juga tidur, Kakak." Pukul 2 malam menjelang subuh di rumah sakit, aku masih terjaga. Suasana rumah sakit kali ini benar-benar sepi. Sebagian lorong gelap, namun di ujung sana ada satu lampu menyala. Pintu ruangan kamar terbuka. Aku hendak menutup pintu. Saat akan aku menutup pintunya, aku mendengar suara langkah kaki yang aku yakini itu suara langkah kaki. Tapi begitu aku melihat, yang berjalan hanya kaki, tanpa badan. Kaki dengan bentuk yang aneh. Aku tidak bisa menjelaskan bentuknya. Kaki berwarna putih kecil. Satu lebih tinggi dan satunya lebih kecil seperti anak-anak. Ini hantu paling menakutkan yang pernah aku lihat dari semua yang pernah aku temui. Meskipun tanpa wajah menyeramkan dan bentuknya sederhana. Aku kembali dan akan mencoba tidur sekarang. Ketika aku sudah setengah tidur, masih setengah sadar, melihat ke arah pintu yang di atasnya terdapat lubang-lubang udara. Samar-samar aku melihat wajah perempuan dengan mata besar merah. Tapi dia hanya diam di sana, tidak bergerak memandangiku. Aku hanya mencoba pura-pura tidak melihatnya, karena aku sudah kesal. Dan akhirnya aku mengambil sandalku, lalu aku lempar ke arah mukanya. Kemudian dia menghilang. Setelah itu aku tidur. Beralih ke cerita versi ayah. Malam hari ayah berangkat menuju ke Lampung Selatan dengan menaiki mobil bis jurusan Medan Pakam. Jalanan lintas Sumatera memang gelap kalau malam sepi, karena terkenal dengan tingkat curanmornya yang tinggi. Dan jarang juga ada mobil lewat, karena sepanjang jalan kampung di kiri kanan adalah kebun karet dan sawit. Saat ayah sudah sampai di daerah Tarahan, mobil bis yang ditumpangi ayah tiba-tiba saja kaca depannya dilempar batu. Batu-batu masuk dalam mobil, kaca depan pecah. Sopir pun panik. Waktu itu pembegal ada 4 orang yang menaiki motor, menyuruh untuk menghentikan bisnya. Sang sopir terlihat bingung, dan saat sopir akan memberhentikan bisnya, ayah sontak berlari ke arah supir. Pak, jangan berhenti, jalan terus." "Tapi kita sudah dihadang, Pak." "Nggak apa-apa, lindes aja, Pak." Tapi Pak sopir bingung, dan ayah terus mencoba meyakinkan sopir bis tersebut. "Bapak punya anak istri kan? Nggak mau mati konyol kan?" "Enggak, Pak." Akhirnya sopir pun menginjak gas dan terdengar jeritan dari bawah kolong bis. Sopir bis masih terlihat pucat setelah sampai depan kampung. Ayah dan sopir bis berhenti dan memeriksa bagian bawah kolong mobil bis tersebut. Terlihat ada tangan buntung yang menyangkut di garden mobil, yang mungkin tangan begal tadi. Kemudian ayah mengambilnya dan menawarkan kepada sopir bis. "Mau nggak, Pak, buat kenang-kenangan?" "Ah, Bapak gemblung ya, nawarin saya kok yang begituan." Ayah lalu membuang potongan tangan tadi ke kali pinggir jalan. "Ya sudah, Pak, makasih. Hati-hati di jalan. Kalau ketemu lagi, jangan segan-segan dilindas saja." "Iya, Pak, terima kasih banyak loh." Jam 10 malam, ayah sampai di depan rumah Pak RT. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Pak RT, kemudian membuka pintu. Pak Hendra, mari masuk, Pak, silakan duduk. Saya bikinin kopi dulu ya, Pak." "Nggak usah, Pak RT, saya buru-buru karena saya kesini mau minta tolong sama Pak RT. Saya mau mengambil dokumen-dokumen penting ke rumah lama, karena saya butuh surat-surat untuk administrasi rumah sakit." "Harus malam ini, Pak Hendra?" "Iya, Pak." Lama Pak RT berpikir. "Baiklah, Pak Hendra, saya mau membantu, tapi saya ajak warga ya. Siapa yang mau ikut?" "Terima kasih, Pak RT." Setelah Pak RT mencari warga, ada sekitar 4 orang warga yang mau ikut mengantar ayah ke rumah lama. Sepakat semua berangkat.
Ayah dan warga mulai berjalan ke arah rumah lama menggunakan sepeda motor. Seperti sebelumnya, jalanan gelap, banyak penampakan, pocong di semak-semak, kuntilanak di atas pohon. Pak RT menyuruh warga untuk tidak terlalu jauh ke belakang. "Ayo Pak, jangan jauh-jauh, nanti hilang diseret genderuwo loh." Dua orang warga melaju ke depan dan memepet Pak RT. "Pak RT, saya pulang aja ya. Saya nggak kuat, sumpah, saya takut Pak." Tanpa basa-basi, dua orang warga berbelok arah pulang. Sekarang tinggal tersisa Pak RT dan ayah serta dua orang warga. "Kalian masih berani kan?" tanya Pak RT. "Insya Allah Pak, kami berani." Mereka melanjutkan mengendai motor menerabas gelapnya jalan dan hutan. Jam 11 malam, mereka sampai di depan rumah lama. "Lama saya tidak kesini Pak. Dulu kesini waktu masih kecil sama bapak saya. Tempat ini masih bagus dulu. Sekarang saya lihat kok seram ya." "Saya lihat sama saja Pak," jawab ayah. Pak RT mengajak ayah. "Ayo Pak, saya temani, apa yang mau diambil?" Ayah dan Pak RT serta warga berjalan masuk ke dalam rumah itu. Masih di depan pintu, semua kaget saat mendengar suara jeritan dari belakang rumah yang biasa terjadi saat jam-jam tengah malam. Dua warga berlari kembali ke arah motor. Kemudian Pak RT berteriak, "Woi, mau kemana? Tunggu!" "Saya takut Pak RT. Ya Allah, astagfirullah." Tidak berhenti-henti menyebut. "Kami tunggu di sini saja Pak." "Iya Pak RT ya." Dengan gemetaran. Ya sudah, iya. Kalian ini laki kok cemen." Pak RT kembali menghampiri ayah yang masih berdiri di depan pintu dan belum membuka pintunya. Saat ayah membuka pintu, keadaan rumah tambah parah. Bau busuk bangkai tercium, bau kotoran di mana-mana. Bentuk dan bau seperti kotoran manusia, tapi lebih mirip kotoran binatang. Saat ayah akan masuk ke kamar dan membuka lemari, terdengar suara dari atas loteng. Suara yang saat itu membuat ayah ciut nyali dan memilih untuk tidur di luar. Dengan cepat ayah mengambil surat-surat penting. Saat ayah keluar dari kamar dan menengok ke arah loteng, ayah melihat sebuah kepala menyerupai manusia, namun wajahnya menyerupai binatang anjing dengan moncong yang panjang. Tangannya juga panjang dengan cakar-cakar yang juga panjang. Namun makhluk itu tidak turun, tapi kembali ke atas. "Syukurlah tidak turun," pikir ayah. Saat akan keluar ke pintu depan, ayah melihat seorang berlari dengan pincang, seperti orang yang waktu itu ditembak ayah. Dan benar saja, dia adalah orang yang sama, orang misterius yang hendak menyerangku. Ayah berlari ke halaman rumah, kemudian mengambil batu dan melemparkannya ke arah orang misterius tadi. Dan akhirnya tepat mengenai wajah orang tersebut, lalu tersungkur dengan muka yang terluka dan darah yang bocor di dahinya. Saat itu ayah dan warga langsung mengikat orang asing itu di pohon. Ayah bertanya kepada Pak RT dan para warga, "Pak, apa kalian ada yang kenal dengan orang ini? Apa dia warga sini?" Semua menjawab tidak kenal. Orang asing ini lusuh, baunya busuk seperti tidak pernah mandi selama bertahun-tahun. Orang asing ini seperti sedang bersemedi, karena dia sama sekali tidak takut tempat seperti ini. Kebanyakan orang-orang seperti ini mencari ilmu-ilmu setan. Ayah lalu menginterogasinya, tapi orang ini hanya tertunduk diam. "Pak, jawab kalau saya tanya. Bapak siapa dan ngapain di sini?" Orang asing ini lalu menjawab, "Saya penjaga kebun jagung di sini. Kebun ini milik Kokolim. Dia tinggal di Jakarta. Saya dipercaya menjaga kebun ini." "Lantas kenapa Bapak waktu itu menyerang saya dan anak saya?" "Waktu itu saya melihat Bapak mencuri jagung di kebun itu." "Betulkah itu Pak Hendra?" tanya Pak RT. "Betul Pak, tapi cuma 2. Itu juga buat makan. Si Nanda lapar katanya." Tiba-tiba terdengar suara-suara dari hutan belakang rumah. Pak RT kemudian teringat kasus pembunuhan sekeluarga 20 tahun yang lalu. Kemudian dia tanyakan kepada orang asing ini, "Pak, Bapak tahu keluarga yang tinggal di sini 20 tahun yang lalu, yang semua mati kepalanya dipenggal?" "Saya tidak tahu Pak," jawab orang asing itu. "Bapak jangan bohong," dengan nada berteriak. "Betul Pak, saya tidak tahu menahu. Kalau nggak mau bilang, saya penggal kepala Bapak," dengan nada ancaman. Kemudian Pak RT mengambil parang dari tangan warga dan akan menebas kepala orang itu. "Ampun Pak, ampun. Betul, memang saya yang membunuh keluarga itu." "Kenapa kamu sampai tega membunuh keluarga itu?" tanya Pak RT. "Dulu seingat saya, karena mereka mencuri jagung Pak, dalam jumlah banyak. Saya juga iri Pak dengan pasangan suami istri itu. Saya suka sama istrinya. Dia cantik,
Diam-diam setiap malam saya mengintip ke kamarnya. Pernah suatu ketika saya sedang mengintip dan melihat mereka berhubungan badan. Saya di situ makin cemburu, saya makin panas. Saya merencanakan untuk membunuh semuanya. Tengah malam saat semuanya tidur, saya diam-diam masuk, lalu saya tebas kepala suaminya. Anak-anaknya saya ikat dan istrinya saya perkosa. Sampai saya puas dan bosan. Awalnya saya hanya akan membunuh suaminya. Karena saya ketahuan, akhirnya saya bunuh semuanya. Goblok, emang istrimu kemana? Istri saya meninggal, Pak. Itu makamnya yang paling ujung, yang nisannya batu. Tiba-tiba ayah menendang kepala orang ini. Ampun, Pak, teriak orang asing ini. Di mana kamu sembunyikan kepala orang-orang yang kamu penggal? Tanya ayah. Saya kubur dalam rumah saya, Pak, di pinggir kali. Tunjukkan. Iya, Pak. Ayah, warga dan Pak RT menuju ke sana. Ternyata rumahnya di pinggir kali. Sesampainya di rumah orang asing itu memberikan kunci rumahnya kepada ayah. Karena dia diikat, dengan tangan terikat ke belakang tidak bisa membuka pintu. Ini, Pak, kuncinya. Orang asing itu memberikan kunci kepada ayah. Gak usah. Ayah lalu mendobrak pintu, dan pintu yang terbuat dari triplek itu pun jebol. Di mana kamu kubur kepalanya? Tanya ayah. Di bawah tempat tidur saya, Pak. Pak RT menyuruh warga. Ayo, Pak, tolong gali. Setelah digali, warga menemukan 4 kerangka manusia yang sudah menjadi tengkorak. Kok cuma 4? Harusnya 6. Yang 2 lagi kemana? Tanya Pak RT. Yang 2 lagi di tempat bapak itu tinggal, jawab orang asing itu. Ayah kaget. Ternyata 2 kepala lagi ada di sana. Jadi selama ini ada kuburan kepala dalam rumah. Ya sudah, ayo kita ke sana, kata Pak RT. Ayo Pak Hendra. Tunggu sebentar, Pak. Mau ngapain, Pak Hendra? Ayah mengeluarkan korek dan hendak membakar rumah itu. Pak, jangan, Pak, teriak orang asing itu. Itu rumah saya satu-satunya. Tolong, Pak, jangan dibakar. Dengan nada menangis dan memohon. Namun ayah seperti tidak peduli dan kesetanan. Ayah pun membakar rumah itu. Dengan kobaran api besar disaksikan oleh semua orang, termasuk orang asing itu. Orang asing itu memandang rumahnya dengan mata berkaca-kaca. Mereka pun kembali berjalan ke arah rumah. Sesampainya di rumah. Di mana kamu kubur kepalanya? Di dalam kamar tidur, Pak. Kamu masuk, kamu gali kuburannya, cepat. Kalau tidak, saya tebas kepalamu. Tapi tangan saya diikat, Pak. Bagaimana saya menggalinya? Saya nggak mau tahu. Kamu masuk, gali. Orang asing tadi pun masuk ke dalam. Lalu ayah mengunci dari luar. Pak Hendra, gimana dia menggalinya? Kan tangannya diikat, tanya Pak RT. Saya cuma jadikan dia umpan, Pak. Umpan? Umpan apa, Pak? Kita lihat aja, Pak. Pak RT pun bingung. Tidak lama setelah orang asing tadi masuk, terdengar teriakan. Pak, buka pintunya, Pak. Tolong. Ayah masuk dengan membawa parang dan menebas makhluk yang berwujud seperti anjing tadi. Dan leher makhluk tadi pun putus. Ayah melihat orang asing tadi sekarat setelah digigit oleh makhluk aneh tadi. Tetapi dia masih sadar. Kemudian ayah, Pak RT dan warga menggali kubur kepala tadi dan menemukan 2 kepala. Jam menunjukkan pukul 5 subuh. Ayah mengikat orang asing itu di pohon depan rumah. Kemudian ayah, Pak RT dan para warga menuju ke belakang rumah. Kondisi hutan belakang rumah berkabut dan masih gelap. Kemudian ayah menguburkan 6 kepala dengan layak bersama 6 jenazah yang sudah lama dikubur. Selesai mengubur kepala, ayah mengajak berdoa di depan makam. Setelah selesai, Pak RT mengajak ayah untuk pulang. Sebentar, Pak RT, saya mau mendoakan makam yang di ujung itu. Makam yang kata Pak RT menyala kalau malam hari. Silakan, Pak Hendra. Setelah selesai membaca doa, ayah dan Pak RT beserta warga pun pulang. Setelah sampai di depan rumah lama, semua kaget karena ikatan orang asing tadi terlepas entah kemana. Karena takut terjadi sesuatu yang buruk lagi, semua buru-buru pergi dari tempat terkutuk itu. Setelah sampai di rumah Pak RT, ayah berterima kasih dan kembali pamit untuk ke rumah sakit. Jam 10 pagi, ayah tiba di rumah sakit. Kakak, ayah pulang. Ibu pun menyapa ayah dan adik juga. Ibu lalu bertanya, ayah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong, Bu, jawab ayah. Terus surat-suratnya mana ya? Surat-surat? Astagfirullah, ketinggalan di rumah itu. Ayah lupa bawa, Bu. Seminggu kemudian ayah memutuskan untuk pindah. Sejak kejadian-kejadian yang membahayakan dan untuk keselamatan keluarganya. Sejak saat itu sampai sekarang saya menuliskan cerita ini,
Sejujurnya, rumah itu terus menyuruhku untuk kembali, seperti ada bisikan-bisikan di telingaku, tidak pernah hilang di kehidupanku. Bahkan terkadang, aku masih sering bermimpi dengan sangat jelas detail suasana rumah tersebut. Baiklah, demikian cerita dari Mas Nanda tentang kelakuan ayahnya yang absurd ya. Terima kasih untuk Mas Nanda dan teman-teman sekalian yang telah menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.